Halo anak-anak, masih semangat ya belajarnya? Ketemu lagi di pembelajaran tematik bersama Bu Guru Dina. Kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 4, yaitu tentang penghematan energi. Anak-anak, pada subtema penghematan energi ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar informasi tentang menghemat energi. Yang kedua, kita akan belajar menghitung luas menggunakan persegi satuan. Dan yang ketiga, kita akan belajar prakarya dengan teknik potong lipat dan sambung, yaitu membuat kincir angin. Yang pertama, kita akan mempelajari informasi tentang menghemat energi. Penghematan energi listrik di rumah dan manfaatnya. Anak-anak, penghematan energi adalah menggunakan energi secukupnya saat diperlukan. Energi yang paling banyak digunakan di rumah adalah energi listrik. Energi listrik di rumah diantaranya digunakan untuk menyalakan lampu dan berbagai peralatan elektronik. Energi listrik berasal dari pembangkit listrik dengan bahan bakar yang diperoleh dari alam. Salah satunya adalah fosil. Fosil berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuh-tumbuhan yang sudah mati selama berjuta-juta tahun yang lalu. Jika digunakan terus-menerus, fosil akan habis. Oleh karena itu, perlu penghematan energi listrik. Salah satu contoh cara penghematan energi listrik di rumah adalah yang pertama, mematikan peralatan elektronik setelah digunakan. Yang kedua, menggunakan peralatan hemat energi. Yang ketiga, mencabut kabel peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Yang keempat, membuat ventilasi untuk pertukaran udara sehingga mengurangi penggunaan kipas angin atau pendingin ruangan. Yang kelima, membuka jendela pada pagi, siang, dan sore hari sehingga mengurangi penggunaan lampu. Nah, manfaat penghematan energi listrik di rumah antara lain, yang pertama, dapat mengurangi biaya tagihan listrik, dan yang kedua, membuat peralatan elektronik tidak mudah rusak. Nah, selain melakukan penghematan energi listrik, kita juga perlu melakukan penghematan air bersih. Air bersih termasuk kebutuhan penting bagi manusia. Manusia membutuhkan air bersih untuk berbagai keperluan, sebagai contoh, minum, mandi, mencuci tangan, dan mencuci pakaian. Saat musim kemarau, di berbagai daerah seringkali terjadi kekeringan. Persediaan air bersih berkurang. Oleh karena itu, penghematan air bersih perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh cara melakukan penghematan air bersih antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan air bersih secukupnya, misalnya pada saat mandi dan mencuci pakaian. Yang kedua, mematikan keran air saat tidak digunakan, misalnya saat sedang menggosok gigi dan mencuci tangan. Yang ketiga, memanfaatkan air bekas cucian sayur dan buah untuk menyirami tanaman. Dan yang keempat, memanfaatkan air bekas cucian untuk mencuci sepeda sebelum dibilas dengan air bersih. Anak-anak, selain energi listrik dan energi air, kita juga perlu melakukan penghematan bahan bakar minyak atau BBM. Sumber energi kendaraan, baik motor, mobil, maupun kendaraan lain, berasal dari bahan bakar minyak atau BBM. BBM merupakan hasil olahan minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jika digunakan secara terus-menerus, minyak bumi akan habis. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu yang sangat lama, bisa mencapai jutaan tahun. Oleh karena itu, kita harus menghemat BBM yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi tersebut. Contoh BBM diantaranya bensin dan solar. Bensin dan solar inilah yang menjadi bahan bakar untuk kendaraan.
Sebagian besar masyarakat memiliki kendaraan berupa motor yang seringkali jumlahnya lebih dari satu. Bahkan, ada sebagian masyarakat memiliki motor sekaligus mobil. Semakin banyak kendaraan mengakibatkan pemakaian BBM semakin boros. Jika BBM digunakan secara terus-menerus, lama-kelamaan akan habis. Oleh karena itu, masyarakat harus mulai menghemat BBM. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat BBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang kedua, berjalan kaki untuk menempuh perjalanan dengan jarak dekat. Yang ketiga, menggunakan kendaraan umum seperti bus, angkutan, dan kereta api. Dan yang keempat, menggunakan alat transportasi yang tidak menggunakan BBM, seperti sepeda, becak, dan delman. Nah, anak-anak, itulah tadi cara-cara menghemat energi, baik energi listrik, energi air, dan bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua, kita akan belajar menghitung luas menggunakan persegi satuan. Anak-anak, pada semester lalu kita sudah belajar menentukan keliling suatu bangun datar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menentukan luas suatu bangun datar menggunakan persegi satuan. Nah, coba anak-anak perhatikan bangun datar berikut ini. Kira-kira berapakah luas bangun datar tersebut? Nah, bangun datar tersebut terdapat beberapa persegi satuan yang menutupi celah-celahnya. Nah, pada bangun datar tersebut terdapat 4 persegi satuan menurun yang berwarna hijau yang menutupi celah-celahnya. Dan terdapat 6 persegi satuan berwarna hijau yang mendatar yang menutupi celah-celahnya. Nah, anak-anak, luas bangun datar dapat dinyatakan dengan banyak persegi satuan yang tepat menutupi bangun tanpa celah. Nah, pada bangun datar di atas terdapat 4 persegi satuan yang menutupi bangun tanpa celah dan 6 persegi satuan yang menutupi bangun tanpa celah. Jadi, luas bangun datar tersebut adalah 6 persegi satuan dikali 4 persegi satuan. Atau bisa juga dituliskan 6 dikali 4. Hasilnya adalah 24. Jadi, luas bangun datar tersebut adalah 24 persegi satuan. Contoh yang kedua, perhatikan bangun datar berikut ini. Jika tadi kita sudah mengetahui bahwa luas bangun datar dapat dinyatakan dengan banyak persegi satuan yang tepat menutupi bangun tanpa celah. Berarti kita bisa menentukan luas pada bangun datar berikut ini. Pada bangun datar berikut ini terdapat 4 persegi satuan yang menutupi bangun tanpa celah dengan menurun dan 12 persegi satuan yang menutupi bangun tanpa celah dengan mendatar. Nah, luas bangun tersebut yaitu 12 persegi satuan dikali 4 persegi satuan atau juga bisa dituliskan 12 dikali 4. Hasilnya adalah 48. Jadi, luas bangun datar tersebut adalah 48 persegi satuan. Sampai di sini, semoga anak-anak paham ya. Nah, bagaimana jika bentuk bangun datarnya seperti ini? Ingat ya anak-anak, luas bangun datar dapat dinyatakan dengan banyak persegi satuan yang tepat menutupi bangun tanpa celah. Sekarang kita tentukan berapakah persegi satuan yang menutupi bangun tersebut. Nah, pada gambar berikut ini terdapat 4 persegi satuan yang menutupi bangun dengan menurun dan terdapat 5 persegi satuan
yang menutupi bangun dengan mendatar. Dan terdapat 2 sisa persegi satuan yang belum terhitung. Nah, jadi luas bangun tersebut adalah 5 persegi satuan dikali 4 persegi satuan ditambah 2 persegi satuan. Atau bisa juga dituliskan 5 dikali 4 ditambah 2, yaitu 22. Jadi, luas bangun datar tersebut adalah 22 persegi satuan. Nah, bagaimana jika kita diminta untuk membentuk atau menggambar sebuah bangun datar dengan luas yang sudah ditentukan? Seperti contoh berikut ini. Bentuklah sebuah bangun dengan luas 18 persegi satuan. Kita coba bersama-sama ya, anak-anak. Nah, sekarang kita perlu menutupi bangun sebanyak 18 persegi satuan. Anak-anak bisa meletakkannya dengan bebas. Bentuknya pun bebas. Seperti berikut ini. Kita perlu meletakkan 18 persegi satuan. Nah, ini kita sudah meletakkan 18 persegi satuan untuk menutupi bangun tanpa celah. Jadi, luas pada bangun di samping yaitu 3 persegi satuan dikali 5 persegi satuan ditambah 3 persegi satuan. Atau bisa juga ditulis 3 dikali 5 ditambah 3 sama dengan 18 persegi satuan. Sampai di sini semoga anak-anak makin paham ya. Anak-anak, coba perhatikan ketentuan dalam menghitung persegi satuan berikut ini. 1 persegi satuan itu ditandai dengan bentuk persegi atau segi 4 dengan warna penuh. Nah, 1/2 atau setengah persegi satuan itu ditandai dengan bentuk segitiga. Jika terdapat 2 tanda segitiga pada bangun, itu sama dengan 1 persegi satuan. Nah, sekarang kita menghitung luas bangun ini menggunakan ketentuan tadi. Ingat ya anak-anak, jika bentuknya persegi, dia dihitung 1 persegi satuan. Jika bentuknya segitiga, dia dihitung setengah persegi satuan. Luas bangun di atas adalah 4 persegi satuan dikali 2 persegi satuan ditambah setengah persegi satuan ditambah setengah persegi satuan. Atau bisa juga ditulis 4 dikali 2 ditambah setengah ditambah setengah. Ingat ya anak-anak, jika terdapat 2 tanda segitiga itu dihitung 1 persegi satuan. Jadi bisa juga ditulis 4 dikali 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 9. Jadi luas bangun datar tersebut adalah 9 persegi satuan. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar membentuk sebuah bangun dengan luas persegi satuan yang sudah ditentukan. Seperti contoh berikut ini. Bentuklah sebuah bangun dengan luas 20 persegi satuan. Kita menggunakan ketentuan yang tadi ya anak-anak. Sekarang kita meletakkan 20 persegi satuan yang juga dikombinasikan dengan bentuk segitiga yang bernilai setengah persegi satuan seperti berikut ini. Nah, luas pada bangun di samping yaitu 3 persegi satuan mendatar dikali 5 persegi satuan menurun ditambah 3 persegi satuan yang belum terhitung sisanya, kemudian ditambah 4 kali setengah persegi satuan. Ingat ya anak-anak, jika terdapat 2 tanda segitiga
itu bernilai 1 persegi satuan. Jika terdapat 4 tanda segitiga, itu berarti bernilai 2 persegi satuan. Jadi, luas bangun di samping yaitu 3 dikali 5 ditambah 3 ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah. Hasilnya adalah 20 persegi satuan. Jadi, luas bangun tersebut adalah 20 persegi satuan. Nah, anak-anak, seperti itu ya cara menghitung atau menentukan luas suatu bangun dengan menggunakan persegi satuan. Ingat, luas bangun datar dapat dinyatakan dengan banyak persegi satuan yang tepat menutupi bangun tanpa celah. Semoga dengan penjelasan tadi dapat membantu anak-anak dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan menentukan luas suatu bangun menggunakan persegi satuan. Selanjutnya kita akan belajar prakarya dengan teknik potong lipat sambung, yaitu membuat kincir angin. Teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong dilakukan dengan cara memotong atau membagi bahan menjadi 2 atau lebih. Alat yang dapat digunakan dalam teknik potong adalah gunting, cutter, atau pisau. Teknik lipat dilakukan dengan keterampilan tangan dalam membentuk bahan. Bahan yang dapat digunakan dalam teknik lipat adalah kertas, plastik, dan kain. Dan teknik sambung dilakukan dengan cara merekatkan, menempelkan, atau menggabungkan bahan menjadi satu bagian. Alat yang dapat digunakan dalam teknik sambung adalah lem, tali, dan selotip. Nah, anak-anak, berikut langkah-langkah dalam membuat kincir angin. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah yang pertama, kertas lipat warna-warni atau kertas origami. Yang kedua, lem. Yang ketiga, sedotan plastik tebal. Yang keempat, gunting. Yang kelima, karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil. Yang keenam, paku payung berwarna. Dan yang kelima, penggaris. Langkah-langkah kegiatannya adalah yang pertama, baliklah kertas lipat origami, buatlah garis miring atau diagonal pada kertas lipat tersebut. Beri tanda titik pada jarak 6 cm. Guntinglah ujung kertas mengikuti garis miring atau diagonal sampai tanda titik 6 cm tersebut. Kemudian, tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Lalu, tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin. Dan tempelkan kain flanel atau karton berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup. Nah, itulah langkah-langkah dalam membuat kincir angin. Tugas anak-anak sekarang adalah mempraktikkannya di rumah. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini, anak-anak. Tadi kita sudah belajar tentang informasi menghemat energi, ada menghemat energi listrik, air, dan juga BBM. Kita juga sudah belajar menentukan luas bangun datar menggunakan persegi satuan, dan kita juga sudah belajar prakarya dengan teknik potong lipat sambung, yaitu membuat kincir angin. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak dan dapat membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat ya. Jika ada pertanyaan, jangan lupa langsung tanyakan Bu Guru Dina. Sampai jumpa pada pembelajaran kita berikutnya.